Raja Pedang edisi terakhir. Tepat saat mereka bersiap membela diri, mereka melihat serangan datang silih berganti dalam lingkaran cahaya yang cemerlang. Serangan siapakah yang keluar? Ada sekilas keraguan di mata semua orang, dan kemudian ekspresi mereka berubah karena ngeri. Tidak perlu dipikirkan lagi, itu pasti serangan dari Menara Changlan, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya, apalagi menerimanya. Kami tidak memblokirnya, kita bahkan menggunakan kekuatan warisan, yang cukup untuk membunuh mereka puluhan kali. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menghentikan mereka? Tidak, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir dalam keterkejutan saat serangan itu mendarat di hadapan mereka, dan mereka langsung berubah menjadi putus asa. Untuk memusnahkan pasukan pembudidaya pedang, mereka hanya mempertahankan sedikit kekuatan warisan untuk menghadapi akibat pertempuran, yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai banyak kekuatan untuk melawan. Sekalipun mereka punya kekuatan untuk melawan, semuanya sia-sia menghadapi serangan yang dapat membunuh mereka secara langsung. Apakah kekuatan alam suci begitu kuat? Tidak, aku tidak rela mati seperti ini. Leluhur, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Ledakan, dentuman, dentuman. 7 kekuatan utama semuanya berteriak putus asa. Tak seorang pun dapat menerima bahwa mereka akan mati begitu mereka muncul. Tapi sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah leluhur mereka. Teriakan mereka minta tolong tenggelam oleh suara keras. Tepat saat mereka mengira mereka telah mati, mereka melihat ke bawah pada diri mereka sendiri sambil gemetar, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak mati. Aku tidak mati. Semua orang tenggelam dalam ketidakpercayaan, dan baru ketika mereka berbalik, mereka menemukan alasannya. Nenek moyang sudah ada di sini. Nenek moyang telah datang untuk menyelamatkan kita. Su Tianmu melihat lusinan pasukan formasi aman dan sehat, mengerutkan kening dan mendongak, hanya untuk melihat beberapa sosok muncul di sekitarnya di beberapa titik. Mungkinkah itu Grandmaster Gongsun? Apakah itu leluhur Menara Zijing? Sial, ketujuh leluhurnya sudah keluar, dan orang-orang itu, mereka berada di level Raja Surgawi, kan? Berbagai kekuatan di Tianjiang bersinar ketika mereka melihat orang-orang itu muncul. Siapapun dari orang-orang itu bisa menjadi orang yang menekan Tianjiang. Belum lagi mereka yang sedang membangun kembali, mereka yang berada di alam Raja Surgawi saja sudah cukup untuk menekan mereka sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Su Tianmu memandang orang-orang tua dan muda itu dan tidak bisa menahan tawa. Apakah puncak acaranya akhirnya tiba? Seorang kultivator Dewa Surgawi, seorang kultivator Dewa Ilahi, seorang kultivator Kaisar Surgawi. Menghitung asal-usul para leluhur itu, ketika dia melihat leluhur Gongsun, pupil matanya tidak bisa tidak menyusut, dan bahkan Kaisar Langit pun muncul. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam pertikaian antar generasi muda, tapi anak muda, kau sudah bertindak terlalu jauh. Patriark Gongsun adalah seorang pemuda tampan dengan kulit putih. Matanya tertuju pada Su Tianmu, dan aura pembunuh merasuki badannya. Sekalipun Su Tianmu benar-benar seorang pembangun kembali alam suci, dia tetaplah seorang junior di hadapan Kaisar Langit. Kaisar ini, ketika orang-orang dari semua kekuatan utama di Tianjiang mendengar ini, mereka tertegun sejenak, lalu menatap Patriark Gongsun dan berteriak kaget. Surga, Kaisar Surgawi, ya Tuhan, bahkan Kaisar pembangunan surga telah muncul. Semua orang tahu kalau keturunan Gongsun kuat, tapi aku tidak menyangka mereka sekuat ini. Mereka bahkan memiliki Kaisar Surgawi yang terlahir kembali. Menara Changlan sudah sepenuhnya selesai. Saat mereka mengetahui bahwa Grandmaster Gongsun adalah pembangun kembali Kaisar Surgawi, hati mereka pun hancur. Jika keturunan Gongsun masih memiliki kartu truf sebesar itu, maka tidak ada gunanya bermain. Menara Changlan pasti hancur. Warisan terkuat yang dimiliki Menara Changlan adalah alam suci. Alam suci merupakan alam yang lebih rendah dari Kaisar Surgawi. Mereka adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Hanya ada satu cara untuk maju. Bahkan Jianzong pun panik. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tokoh sekuat itu di antara keturunan Gongsun. Ada seorang Kaisar Langit yang kuat di antara keturunan Gongsun. Ini tidak masuk akal. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah mereka pandai menyimpan rahasia? Mungkinkah mereka mengasingkan diri karena Kaisar Surgawi ini? Spekulasi ini secara langsung membungkam mereka. Itu sungguh mungkin. Tidak heran, klan Gongsun sangat beruntung.
Nenek moyang mereka mungkin bahkan tidak menjadi kaisar surgawi, tetapi mereka telah didukung oleh kaisar surgawi. Keberuntungan ini lebih dari sekadar baik, ini sungguh menakjubkan. Begitu bagusnya sampai semua orang iri. Apakah Changlan Tower masih bisa menang? Semua orang di Jianzhong menatap layar cahaya dengan ekspresi rumit. Sekarang bukan saatnya untuk fokus pada keberuntungan keturunan Gongsun. Apa yang seharusnya mereka pikirkan adalah apakah investasi ini merupakan kesalahan, dan apakah mereka akan mengalami kerugian besar bersama Su Tianmu kali ini. Saat ini, semua orang di Tianjiang pesimis, hanya 7 kekuatan utama yang sangat bersemangat, mengira bahwa penghancuran Menara Changlan kali ini sudah pasti terjadi. Kaisar Langit, mengapa engkau masih menatapku? Su Tianmu bergumam, dia telah mengantisipasi semua situasi, kecuali keberadaan Kaisar Langit di antara keturunan Gongsun. Jangan panik, dia hanya seorang kaisar surgawi kecil, jangan menganggapnya serius. Mendengar perkataan Kaisar Abadi Gila, Su Tianmu terdiam. Anda mungkin tidak menganggapnya serius, tetapi apa kualifikasinya untuk mengabaikan Kaisar Langit? Kaisar Langit di pagoda ditempatkan di sana untuk dilahapnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melahapnya. Senior, terserah padamu untuk mengambil tindakan kali ini. Kali ini saya harus bertindak. Mendengar suara dingin Kaisar Abadi Gila, Su Tianmu tercengang. Mungkinkah dia mengenal Kaisar Surgawi ini? Tanpa menunggunya berbicara, Kaisar Abadi Gila mengambil inisiatif meninggalkan pagoda dan muncul dari tengah alisnya. Itu, dia bukan seorang kultivator alam suci. Ahli alam suci akhirnya muncul. Melihat Kaisar Abadi yang gila, 7 kekuatan utama tercengang, lalu berseru. Mereka selalu mengira bahwa Su Tianmu adalah seorang kultivator tingkat suci, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya hal itu akan sesuai dengan dugaan awal mereka. Melihat Kaisar Abadi gila, orang-orang dari 7 kekuatan utama semuanya takut, tetapi segera mereka menegakkan punggung dan berdiri teguh tanpa rasa takut. Bagaimana kalau kita keluar sekarang? Kita punya Kaisar Langit di sini. Berani sekali kau bersikap sombong di alam suci ini. Keluar dan menyerah. Kaisar Abadi Gila mengabaikan 7 kekuatan arogan dan menatap tajam ke arah Patriark Gongsun begitu dia keluar. Wuya, apakah kamu masih mengingatku? Patriark Gongsun mengerutkan kening saat dia menatap Kaisar Abadi yang gila. Dia merasa Kaisar Abadi gila itu tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Sekarang dia bahkan menyebut gelar kehormatannya semasa hidupnya. Siapa dia? Setelah berpikir sejenak, matanya terbelalak saat dia melihat Kaisar Abadi gila yang gemetar seluruh badannya dipenuhi rasa takut. Guru, menguasai. Perkataan Grandmaster Gongsun mengejutkan semua orang di Tianjiang, dan kemudian pada saat berikutnya, wajah semua orang berubah ketakutan. Menguasai, apa-apaan ini? Apa yang baru saja dia katakan? Tuan, dia adalah tuan dari Kaisar Langit. Tidak, bisakah seorang Saint Rilem menjadi penguasa Kaisar Surgawi? Perkataan Patriark Gongsun benar-benar membuat mereka takut, tetapi mereka segera tenang. Hubungan ini memang agak tidak terduga, tetapi mengapa seorang Master Alam Suci tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi? Tidak bisakah muridnya lebih baik dari gurunya? Tetapi ini memunculkan pertanyaan baru, setelah guru dan murid saling mengenal, apakah mereka masih akan bertarung? Saya rasa dia akan bertarung, kan? Toh, sudah sampai pada titik ini. Kalau tidak, itu akan seperti sandiwara. Jika kita tidak melawan, keturunan Gongsun tidak akan setuju, kan? Mereka telah menderita kerugian besar hari ini. Apakah menurutmu keturunan Gongsun mampu memimpin seorang kaisar surgawi? Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Jika keturunan Gongsun memiliki reputasi yang begitu besar, mereka akan langsung takluk pada kekuatan kaisar surgawi alih-alih dihancurkan oleh kekuatan suci Menara Changlan. Tamat.